Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Fadlul Akbar dari kelas 11 MIPA 2. Dan kali ini saya bakalan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Guntur Algani SPD, yaitu jenis-jenis dan kerangka dari karya ilmiah. Jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan manusia adalah sebagai berikut. 1. Makalah. Nah, kita seringkali membaca kan, pasti medianya tentang makalah gitu. Oke. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasa dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Lanjut, nomor 2, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk memuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Oke, lanjut. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana ya dari kakak-kakak kita lah yang diminta, dan kakak ulun sendiri aja untuk menuju gelar S1 pasti ada skripsinya ya, seperti yang kita udah tahu. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Oke, lanjut. Yang keempat, kertas kerja. Nah, mungkin ini agak jarang kita dengar mungkin ya, karena ulun sendiri pun belum mendengar lebih lanjut ya tentang kertas kerja. Oke, baik. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Mungkin itu juga sebabnya kita sendiri masih mahasiswa, masih belum, mungkin pas kuliahan mungkin udah tahu. Mungkin kalau saya dengarnya dari Bapak ulun sendiri dari kantor itu diberikan tugas semacam itu. Baik, lanjut. Nomor 5, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Mungkin paper ini ulun sebenarnya belum tahu juga, kakak ulun belum pernah ulun beritahu. Yang cuman ulun tahu di perkuliahan S1 itu cuman diberikan skripsi aja, belum tahu secara mendalamnya, dan mungkin ini menjadi pengetahuan ulun yang bisa lebih luas lagi. Oke, lanjut. Nomor 6, tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi 2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Mungkin ulun sudah pernah dengar dari kawannya kakak ulun juga yang S2. Ya, seperti biasa S2 tuh ya, dipaparkan dengan bahasa Inggris, dengan hal-hal lain itulah yang mungkin ulun sendiri masih belum tahu juga pastinya, dan kakak ulun mungkin tahu mungkin, tapi ya yang pastinya kita tahu aja lah ya S1 dari skripsi tersebut, dan ini pun lanjutannya gitu loh.
Lanjut, tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Lanjut ke yang 7, disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau dokterandes yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Mungkin ulun sendiri pun hampir tidak mendengar ini juga ya, karena ya kakak ulun sendiri masih S1 belum S2 pun kakak ulun sendiri pun menjelaskannya masih kurang begitu, ulun sendiri pun masih kurang mengerti juga, apalagi S3, jadi mohon maaf. Oke, lanjut ke inti pembahasan yang kedua, yaitu struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan sendiri bercabang lagi, yaitu nomor 1 yaitu latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Ya, intinya latar belakang apa yang terjadi pada kebakaran ini gitu, apa yang menyebabkan itu terjadi, mungkin seperti itu. Lanjut yang ke B, perumusan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan, letaknya di awal karya tulis ilmiah, tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Lanjut yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yaitu merupakan perumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Misalnya, tujuan penelitian adalah agar pembaca dapat mengerti dan memahami cara memilih calon presiden dan wakil presiden dengan benar saat pemilu. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapainya tujuan. Contohnya, anggap saja judul penelitian adalah pengkajian terhadap kesalahan dalam proses memilih dan adanya golput dalam pemilu. Dengan dicapainya tujuan penelitian seperti disebut di atas, maka manfaatnya adalah masyarakat dapat memilih dengan cara yang benar dalam memilu dan mengurangi jumlah golput dalam pemilu. Contoh sederhananya seperti itu. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, tergantung bidang apa yang ditulis, seperti penelitian hukum, maka digunakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Lanjut yang kedua dari struktur karya ilmiah, yaitu tinjauan pustaka. Memberi gambaran terhadap metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengungkapkan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin belum diketahui yang meneliti hal serupa. Intinya di sini berisikan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Mungkin di sini adalah perbedaan sama skripsi yang sama dengan yang lain, tapi judulnya tetap sama atau mirip-mirip lah intinya. Mungkin hal ini membedakan atau memberikan nilai plus juga bagi pemeriksa nilai dan segala macam. Yang ketiga dari struktur karya ilmiah,
yaitu hasil dan pembahasan. Berisi penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencakup segala aspek terkait dengan penelitian, dan pembahasan membahas keterkaitan faktor-faktor dari data yang diperoleh, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dengan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. Lanjut, yang terakhir dari struktur karya ilmiah yaitu penutup. Penutup ada cabangnya lagi, yaitu yang ke-1 simpulan. Biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Yang kedua, saran, dikemukakan dengan menaikkan temuan dalam simpulan dan usaha serta menyertakan jalan keluarnya. Mungkin ini saran dari penulis juga, saran dari karyanya tersebut, supaya mungkin perlu ada gambaran yang untuk kedepannya lah intinya. Oke, bagian-bagian yang disebutkan di atas merupakan bagian inti saja dari kerangka karya ilmiah, biasanya dalam bentuk bab. Untuk lebih lengkapnya, kerangka karya ilmiah terdiri dari yang ke-1 judul, yang kedua kata mengantar, yang ketiga abstrak, yang keempat daftar isi, yang kelima pendahuluan, yang berisi A. latar belakang masalah, B. perumusan masalah, C. tujuan dan manfaat, D. metode penelitian, 6. tinjauan pustaka, 7. hasil dan pembahasan, 8. penutup yang dicabang dari A. simpulan, B. saran, yang ke-9 daftar pustaka. Dan mungkin sekian untuk videonya, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pelafalan yang kurang jelas dari saya mohon maaf. Nama Ulun Akbar, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.